Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Dan selama satu pekan ini saya akan membahas tentang prinsip hormat, ya, atau rasa hormat kita. Baik kepada Tuhan, baik kepada hubungan kita dalam keluarga, dalam dunia pelayanan, dan ada beberapa hal yang akan saya ulas kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada waktu yang akan datang selama beberapa hari ini. Nah, hari ini kita akan melihat dalam bacaan Alkitab dalam Kolose pasalnya yang ketiga atau surat Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 dan 19. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18 dan 19. Dikatakan demikian, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Ayat ini seringkali diterjemahkan sempit oleh sebagian kalangan laki-laki yang mengambil keuntungan dari ayat ini karena dibuka dengan hai istri-istri. Kita seringkali mempersalahkan istri untuk supaya harus tidak taat kepada suami. Tetapi kita lupa di bawahnya di ayat yang ke-19 bukan hanya bicara kepada istri tetapi juga kepada suami. Perilaku yang disinggung oleh Rasul Paulus yaitu supaya suami-suami itu harus saling mengasihi dan jangan berlaku kasar. Artinya kalau kita mau melihat istri kita tunduk kepada kita sebagai suami, maka ayat yang ke-19 memberitahu jangan berlaku kasar. Ada seringkali kita menuntut istri kita lemah lembut, istri kita melayani dengan maksimal, tetapi kita kasar, saudara. Dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Berapa banyak sekarang rumah tangga Kristen yang hancur. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang notabene Kristen, yang sudah sejak lama rumah tangganya hancur, berujung dengan perceraian. Padahal mereka mengerti bahwa prinsip-prinsip ini harus dihidupi dalam kehidupan tiap-tiap hari. Mereka lupa bahwa hubungan ini harus terjadi antara istri dan suami, dan sebaliknya antara suami dan istri. Bagaimana kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita kalau kita hanya menuntut dan menuntut? Suami menuntut kepada istri untuk mengasihi, tetapi istri tidak mendapat perlakuan yang baik. Berapa banyak juga akhirnya ibu-ibu menjadi korban kekerasan, bukan? Bahkan di negara kita ada satu komisi yang menangani masalah ini, yaitu Komisi Perempuan. Jadi mendapat perhatian khusus, negara saja mendapat perhatian khusus kepada rumah tangga yang mengalami berbagai macam peristiwa yang tidak mengenakan. Hari ini ketika firman ini disampaikan, saya hanya melihat dan mengingatkan kita juga bahwa pada dasarnya adalah kita harus saling menghormati. Hidup sebagai istri, hidup sebagai suami, kita harus saling menghormati. Seperti kita menghormati Tuhan, maka rasa hormat kita kepada Tuhan itu harus diwujud nyatakan kepada istri kita dan kepada suami kita. Saudara nggak bisa menghormati, oh aku menghormati Tuhan aja, kamu nggak perlu, nggak bisa. Atau sebaliknya kita hanya mengasihi istri-istri atau mungkin kepada suami kita berikan pelayanan yang terbaik, kepada Tuhan enggak. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara menghormati Tuhan, saudara mengasihi istri. Saudara menghormati Tuhan, saudara mengasihi suami. Saudara menghormati suami dan istri, saudara menghormati Tuhan. Sama seperti kita menghormati Tuhan. Makanya tadi di ayat yang ke-18 diulangi atau ditulis oleh Rasul Paulus, istri harus menghormati atau tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi itu paralel. Kalau kita melayani Tuhan dalam mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam pelayanan atau dalam apapun juga, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dengan segenap hati, maka sikap kita sebagai istri pun harus melayani suami kita dengan segenap hati. Maka saya percaya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Itu menjadi kerinduan hati Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar bagi dunia ini. Rumah tangga kita ada Tuhan, ada damai sejahtera yang berlimpah. Hal yang utama adalah kita saling menghormati satu dengan yang lain. Seperti saudara menghormati Tuhan, saudara menghormati suami, saudara menghormati istri yang ada di dalam rumah tangga kita.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan teguran bagi kita semua. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani kehidupan, untuk kita saling menghormati satu dengan yang lain. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini diperdengarkan lagi. Mungkin ayat ini berulang kali sudah kami baca Tuhan. Kami mengerti dan kami tahu. Tapi jangan hanya dibawa kepada sekedar tahu Tuhan. Biarlah kami menghidupi bagian-bagian yang harus kami kerjakan. Sebagai istri kami menghormati suami kami seperti sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan sebagai seorang suami kami juga menghormati istri kami. Kami tidak berlaku kasar terhadap istri kami. Tuhan, kami minta ampun kalau selama ini mungkin dalam hari-hari kehidupan ada perkataan yang kasar, perilaku yang kasar. Bahkan mungkin tidak sedikit di antara kami juga mungkin terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ampuni kami Tuhan. Biarlah tangan kami ini menjadi tangannya Tuhan yang memberkati keluarga kami. Perkataan kami memberkati suami dan istri kami. Sehingga di rumah tangga kami ada damai Tuhan yang tinggal dan bersemayam di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, lewat firman-Mu. Bimbing kami terus kepada kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran-Mu itu nyata dalam kehidupan rumah tangga kami semua. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu atas rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan.